Qalu na'budu ilahak, ayah, kami akan menyembah Tuhan ayah selepas kematian ayah. Menarik. Kenapa tidak dikatakan kami akan menyembah Allah? Kenapa anak Yakub tidak mengatakan na'budullah, tapi kenapa mengatakan na'budu ilahak? Kami akan menyembah Tuhan ayah. Iya, karena ayahnya yang memperkenalkan Allah pada anaknya. Karena ayahnya yang konsisten mendidik anak-anaknya untuk cinta kepada Allah. Dan ayahnya telah membanggakan anaknya sehingga anak-anaknya kemudian mengagumi ayahnya. Berapa banyak anak-anak yang tidak mau seperti ayahnya? Berapa banyak anak-anak yang tidak mau mengagumi ayahnya? Apa gunanya jadi pemimpin besar? Ayahnya wali kota, ibunya ketua DPRD, anaknya narkoba. Lalu siapa yang dia pimpin dalam hidupnya? Tetapi rupanya Yakub bisa begitu karena dididik oleh ayahnya juga. Sehingga anak-anak Yakub berkata, bukan cuma na'budu ilahak, tapi wa ilaha abaik. Kami juga akan menyembah Tuhan nenek-nenek moyang ayah, Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Kami akan menyembah Tuhan kakek Ibrahim. Kami akan menyembah Tuhan kakek Ismail. Kami akan menyembah Tuhan kakek Ishak. Betapa bangganya anak-anak Yakub kepada ayahnya dan nasab ayahnya. Dan yang paling mulia adalah menisbatkan Allah sesembahannya dengan ayahnya. Allah, ini ciri-ciri ayah yang sukses, yang telah menanamkan daya rasa surgawi di dalam jiwa anaknya, yang telah memberikan titik horizon kebenaran kepada jiwa anaknya karena ditekankan Allah. Tapi coba lihat anak-anakmu, apa yang dipelajari di sekolahnya, apa yang dipelajari di kampusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa ribu anak-anak muslim yang pintar setelah dia kuliah pekerjaannya merestorasi kapitalisme. Berapa banyak anak-anakmu yang kau kuliahkan di luar negeri pulang hanya menegakkan hukum jahiliyah. Berapa banyak kamu kerja, kau banting tulang, kau biayai anakmu, kau kehilangan waktu kepada anakmu. Akhirnya anakmu hanya menjadi promotor bisnis-bisnis setan dan iblis di muka bumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakub karena dididik oleh sang ayah Ibrahim alaihissalam. Kategori kedua di dalam Al-Quran disebutkan ayah ini lulus adalah setelah anaknya menjawab ilaha wahidah. Kami bukan cuma menyembah Tuhan ayah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ilahan wahidan. Kami tidak akan sekutukan Tuhan ayah dengan apapun. La ilaha illallah. Tidak cukup menanamkan anak untuk mengenal Allah, tapi kemudian pemikirannya liberal, kemudian pemikirannya sekuler, praktek ekonominya kapitalis, bekerjanya materialis. Tidak cukup. Berapa banyak orang yang pergi ke Mekah pulang syirik lagi. Berapa banyak orang yang salat tetapi bertentangan dengan syariat salatnya dalam akhlaknya. Berapa banyak orang yang maulidan tapi bertentangan dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun. Anak-anaknya bukan cuma mentauhidkan Allah, tetapi juga tidak mensyirikkan Allah. Ada al-itsbat, ada an-nafyu di situ. Ada pemantapan, tetapi juga ada pembebasan diri. Tapi yang ketiga yang paling penting juga adalah wa nahnu lahu muslimun. Ayat setelah ini, kami bukan cuma bertauhid kepada Allah dan tidak menduakan Allah, tetapi kami
ingin menjadi keturunan-keturunan seperti ayah yang mengorbankan segenap yang kami miliki untuk menegakkan agama Allah, dan kami tidak ingin mati dalam keadaan bekerja mengejar uang. Kami tidak ingin mati dalam keadaan kami dimutasi untuk sekedar jabatan. Kami ingin mati untuk Islam. Ya Allah, ya ayah, coba tanya sama anak-anakmu, untuk apa dia bekerja? Kepada siapa dia mengabdi? Tentu mencontoh ayahnya, seperti yang dididikkan oleh ayahnya. Apakah para nabi mengajarkan kepada kita pergi pagi, pulang sore, Sabtu Minggu, liburan, jalan-jalan, dapat duit, gajian, rekreasi? Apa begitu cara hidup yang diajarkan oleh nabi? Tidak. Para nabi dan rasul, para sahabat dan orang saleh, orang-orang yang harusnya menjadi contoh, wahai anak muda, yang harus menjadi contoh bagi kalian bukan Bill Gates, bukan John F. Kennedy, bukan orang-orang kaya itu, bukan. Yang harus menjadi contoh kalian adalah seperti yang kalian minta setiap hari dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalannya panutan kami, orang-orang yang telah kau berikan nikmat hebat kepada mereka, bukan orang kaya, bukan dengan jabatannya. Jangan sampai fakultas ekonomi kalian menyebabkan kalian menjadi penerus Qarun. Jangan sampai ilmu hukum dan politik kalian menyebabkan kalian menjadi penerus Fir'aun. Jangan. Kalian, anak-anakku, harus seperti an'amta alaihim. Man hum alladzina an'ama alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wassalihin. Yang harusnya menjadi panutan kalian, wahai anak-anakku, wahai pemuda-pemuda Banda Aceh, para nabi dan rasul, para siddiqin yang senantiasa membenarkan Allah dan rasulnya, walau tidak masuk akalnya, dia jalani apa yang dibenarkan oleh Allah, karena baginya kebenaran bukanlah yang masuk akal atau tidak masuk akal. Kebenaran bukanlah yang empiris atau tidak empiris. Fakta itu bukan yang terlihat dan terindra, bukan. Kebenaran adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, walau tidak masuk akal. Fakta bukanlah apa yang terindra, tetapi apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, surga dan neraka, walau belum terindra. Itu kehidupan para siddiqin wasyuhada. Jangan sampai kalian mati seperti daun-daun kering di hutan yang tidak berguna. Paling berguna hanya sebagai kompos. Anak-anak muda, jangan sampai kalian mati seperti hewan yang direnggut oleh penyakit sampai kurus kering tak berbuat apa-apa. Bermimpilah kalian untuk menjadi seperti para penegak syariat di Aceh ini dengan darah syuhadanya. Itu yang harus menjadi panutan kalian, anak-anakku. Jadilah lelaki seperti itu. Wassalih, minimal jadilah kalian orang-orang yang saleh. Anak-anakku sekalian, kalian harus belajar dengan semua kesalahan di keluarga. Bapak, wahai para ayah, kamu mau tahu siapa anakmu? Lihat nanti jodoh anak perempuanmu. Bisa jadi anak perempuanmu karena mengidolakan ayahnya lalu mencari calon suami seperti ayahnya, atau anak perempuanmu mencari jodoh yang lain karena dendam pada ayahnya. Jika kamu punya 2 orang anak perempuan, lalu kau didik anakmu dengan pendidikan yang baik, maka anakmu akan menjadi jembatan surga bagimu. Sidang Jumat rahimakumullah. Contoh bagaimana Luqman berdialog dengan anaknya, bagaimana dia membimbing anak-anaknya. Mudah-mudahan jamaah yang ada di sini bukanlah orang-orang yang kemudian keras hatinya dan tidak mau berdialog dengan anaknya. Setelah ini, jangan kehilangan waktu lagi bersama anakmu. Yang masih punya anak balita, percayalah bahwa hadiah terhebatmu nanti pulang bukan boneka yang mahal, bukan mobilan-mobilan yang mahal, bukan games yang paling terbaru, bukan. Hadiah terhebatmu untuk anak-anak balitamu adalah seberapa banyak waktu yang kau berikan untuk mereka. Peluk dia, itu yang paling dia butuhkan di dalam hidupnya. Jangan jadi ayah yang khianat.
yang dibutuhkan oleh anak lelakimu, para ayah, adalah menjadi teladan keberanian, teladan tanggung jawab, teladan perhatian, teladan bimbingan bagi anak-anakmu, teladan kepemimpinan. Itu yang paling dibutuhkan oleh anakmu. Selain makanan yang halal, apa yang dibutuhkan oleh anak perempuanmu? Yang dibutuhkan oleh anak perempuanmu adalah agar ayahnya bisa menjadi contoh, menjadi imam yang baik. Bukan suami yang selalu mencerca istrinya, yang lakukan kekerasan di dalam rumah tangganya. Anak-anak yang sering menyaksikan ayahnya memukul istrinya, memukul ibunya, akan menjadi anak yang pendendam pada ayahnya. Anak-anak akan yang jauh dari ayahnya. Dan bisa jadi anak-anak itu akan salah pergaulan. Sedang Jemaah rahimakumullah, banyak yang mesti kita coba perbaiki lagi di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Ibnu Qayyim, 3 hal yang menjadi kesalahan terbesar seorang ayah. 1, dia mengabaikan anaknya karena sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan ambisi-ambisinya, sibuk dengan hobi-hobinya. 2, karena ayahnya tidak sungguh-sungguh mendidik anaknya dan memiliki tempat pendidikan bagi anaknya. Dan yang ketiga, ini yang paling sering dilakukan ayah. Ayah lebih sering memfasilitasi kepentingan syahwat-syahwat anaknya ketimbang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis dan bersyukur, sujud syukurlah kalau sampai anakmu minta belajar Islam karena cahaya sudah masuk ke dalam jiwanya. Menangis dan sujud syukurlah kalau perlu berkorban harta dan nyawa sekalipun kalau anakmu sudah bilang, ayah, aku ingin menjadi penghafal Quran, karena kamu sudah dapat satu voucher masuk surga insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.